Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang mempunyai fakultas, salah satunya adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang memiliki visi misi model pendidikan Islam unggul berbasis kesatuan ilmu di ASEAN tahun 2030. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bidang pendidikan berbasis kesatuan ilmu untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berakhlak mulia. Menyelenggarakan pengabdian bidang pendidikan yang bermanfaat untuk mengembangkan masyarakat, mewujudkan tata kelola kelembagaan pendidikan yang profesional dan berstandar nasional, meningkatkan kualitas riset bidang pendidikan untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat, menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam bidang pendidikan, mengembangkan kerjasama bidang pendidikan dengan berbagai lembaga regional, nasional, dan internasional di dalam menjalin kerjasama dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya memperkenalkan diri, saya Sarah Tuti, NIM 1803036009, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di video minggu ketiga, laporan praktik pengalaman lapangan PPL, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penanganan surat menyurat. Bagaimanakah pelaksanaan penanganan surat menyurat? Mari kita saksikan di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Laporan praktik pengalaman lapangan mandiri dari rumah minggu ketiga. Pelaksanaan penanganan surat menyurat. Kegiatan penanganan surat adalah serangkaian kegiatan atau usaha pengamanan surat atau dokumen berdasarkan tata cara tertentu. Kegiatan dimaksud dimulai dari pencatatan surat masuk, kegiatan surat menyurat, pencatatan surat keluar, kegiatan surat sampai pengiriman surat, sampai kepada penyimpanan surat. Pengurusan surat merupakan bagian dari kegiatan administrasi kantor sekolah dan dilaksanakan oleh petugas tata usaha sekolah. Menurut Sedarmayanti dalam Sedianingsih mengatakan, mengurus dan mengendalikan surat adalah kegiatan mengelola surat, baik itu surat masuk, surat keluar yang meliputi kegiatan menerima, mencatat, mengarahkan, dan mendistribusikan, memproses lebih lanjut, serta menyimpan surat sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh lembaga pendidikan masing-masing. Jadi tujuan dari pengurusan dan pengendalian surat adalah agar surat bisa dengan cepat dan tepat sampai kepada pengolah dan penanganan tindak lanjut. Penanganan surat masuk. Surat masuk merupakan sarana komunikasi tertulis yang diterima dari instansi lain atau dari perorangan. Dapat pula diberi pengertian bahwa surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima melalui pos, kantor pos, maupun yang diterima dari kurir pengirim surat dengan mempergunakan buku pengiriman ekspedisi. Prosedur pengurusan surat masuk. Yang pertama yaitu menyortir, di mana yang dimaksud di sini adalah surat-surat yang diterima dari pos atau sumber lain, diperiksa kebenaran alamatnya dan dikelompokkan surat terbuka dan surat tertutup. Yang kedua, membuka surat. Surat-surat yang boleh dibuka oleh petugas tata usaha atau sekretaris hanya surat dinas, kecuali dalam keadaan tertentu di mana atasan meminta membuka surat pribadinya. Yang ketiga, mengeluarkan dan memeriksa surat. Di mana yang dimaksud di sini adalah setelah dibuka, periksa alamat, nama pengirim, tanggal, dan lampiran setiap surat. Yang keempat, pencatatan surat. Setelah surat diberi cap tanggal, catatlah ke dalam buku agenda surat atau kartu kendali. Yang kelima, menyampaikan surat kepada pimpinan. Yang keenam, membaca dan memberi catatan. Yang ketujuh, distribusi atau disposisi surat ke departemen lain. Penanganan surat keluar. Surat keluar di sini adalah surat yang lengkap bertanggal, bernomor, berstempel,
dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat oleh suatu instansi, kantor atau lembaga untuk ditujukan atau dikirim kepada instansi, kantor atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan surat tersebut. Pemrosesan surat masuk, di mana yang pertama kita tuh melakukan pembuatan konsep surat. Yang dimaksud di sini adalah konsep yang dibuat oleh pimpinan sendiri, konsep yang dibuat oleh bawahan atau petugasnya, sekretaris, dan konsep yang dibuat dengan mendikte. Yang kedua, pengetikan konsep surat. Di dalamnya terdiri dari persetujuan konsep surat, pengiriman konsep surat, pemeriksaan hasil pengetikan, penandatanganan surat. Yang ketiga, pengiriman surat. Di antaranya menerima pendiktean atau konsep tertulis dari pimpinan, mencatat pada buku agenda atau kartu kendali, mengetik konsep surat berbentuk akhir, meminta tanda tangan kepada pimpinan, mengecek surat yang akan dikirim, mengirim ataupun mendistribusikan surat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kepala tata usaha sekolah dalam penanganan surat menyurat. Di antaranya, kepala tata usaha itu bertanggung jawab kepada sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan ketatarusahaan dengan fungsinya sebagai pimpinan administrasi dan supervisor. Administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifiknya, kepala tata usaha sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas berjalannya segala kegiatan yang ada di sekolah. Administrator adalah manajer yang bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang baik, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian akan dapat dituju target dan dicapai dengan yang baik pula. Seorang administrator bertanggung jawab dan berpegang pada amanah untuk mengutamakan tugasnya dibandingkan dengan tugas-tugas lain yang bukan merupakan tugas utamanya seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam penanganan surat menyurat ada beberapa di sini. Di antaranya, yang pertama, memiliki kualitas umum kepemimpinan, memahami hakikat tujuan, tugas pokok dan fungsi organisasi, menguasai teknik pengendalian, pandai menyesuaikan diri, taat pada norma etika dan hierarki organisasi, mampu menciptakan suasana keterbukaan, menguasai situasi bawahan, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri, menguasai kemampuan menganalisis situasi, memiliki keahlian khusus, taat pada hubungan dan tata kerja yang berlaku, kemauan untuk bekerja keras, selalu memiliki optimisme. Selanjutnya, pelaksanaan penanganan surat menyurat. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan penanganan surat masuk. Yang pertama, pencatatan nomor dan tanggal surat dalam buku agenda surat masuk. Yang kedua, penyerahan surat kepada alamat yang dituju. Yang ketiga, surat dibaca oleh alamat yang dituju dan diberi disposisi. Yang keempat, pengembalian surat kepada tata usaha untuk dibuatkan balasan. Yang kelima, tata usaha melaksanakan disposisi. Yang keenam, tata usaha menyerahkan surat yang diterima atau yang masuk tadi kepada bagian yang mengurus surat keluar. Selanjutnya, melakukan pengarsipan surat. Penanganan surat keluar. Yang pertama, ada pembuatan konsep surat oleh bagian tata usaha. Yang kedua, penyerahan surat yang telah diketik kepada kepala sekolah untuk disetujui dan ditandatangani. Yang ketiga, pemberian stempel atau cap diberi di sebelah kiri, tanda tangan pimpinan ataupun kepala sekolah. Yang keempat, memasukkan surat yang akan dikirim ke dalam sampul dan mengarsipkan surat tembusan menurut cara pengarsipan. Yang kelima, melakukan pencatatan terhadap surat yang akan dikirim ke dalam buku ekspedisi.
Yang keenam, melakukan pengiriman ataupun pendistribusian surat. Baik, sampai di sini penjelasan praktik pengalaman lapangan di minggu ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan saya tampilkan lagi video-video praktik pengalaman lapangan yang berkolaborasi dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu Bunaya Gayo Luas Aceh. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video praktik pengalaman lapangan atau PPL berkolaborasi dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu Bunaya Gayo Luas Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.